Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil ma'ad. Amma ba'du, farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa channel TV MUI Jakarta Selatan yang dimuliakan Allah, bulan puasa telah kita jalani beberapa pekan, dan tinggal sepekan lagi kita akan memasuki hari kemenangan. Puasa yang kita jalani selama ini sudah digarisbawahi oleh Al-Quran, mempunyai tujuan agar orang yang berpuasa itu menjadi orang yang bertakwa. Mengetahui ketakwaan kita itu hanya bisa didapat dan kita pahami manakala kita mengetahui esensi puasa itu sendiri. Sebelum mengetahui esensi puasa itu sendiri, manusia seyogyanya mengetahui jati dirinya, mengetahui dua pokok kewajiban dia di permukaan bumi ini. Yang pertama, manusia Allah ciptakan dari tanah, kemudian Allah tiupkan ruhnya, kemudian Allah berikan kemampuan untuk manusia, potensi untuk mengikuti sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian hari manusia ini akan naik satu derajat menjadi khalifatul fil ard, menjadi pengganti Allah untuk memakmurkan bumi ini. Kemudian yang kedua yang harus diketahui oleh manusia, ketika dalam perjalanannya manusia menuju ke bumi, manusia ini mampir dulu ke surga. Nabi Allah Adam, sang manusia pertama yang Allah ciptakan, diberikan pengalaman di surga. Dengan pengalaman di sana, Nabi Allah Adam mendapatkan bekal untuk mensukseskan tugas pokoknya di bumi ini. Di samping Nabi Allah Adam juga akan memberikan pelajaran penting untuk menghindari atas godaan syaitan yang terkutuk. Puasa yang kita jalani, sebagaimana juga puasa yang telah dilakukan oleh orang-orang sebelum kita, sebenarnya diinginkan agar kita bisa membentuk diri kita untuk menjadi manusia yang paripurna, mengikuti sifat-sifat Sang Pencipta. Maka di bulan Ramadan ini kita dapati di sana terdapat sifat Allah Al-Afu. Kita saksikan ketika bulan Ramadan telah datang, sifat Al-Afu itu menjalar ke seluruh manusia, menjadi manusia yang pemaaf ketika dia menjalani ibadah puasa. Kita dapati juga sifat Allah di sana, Ar-Rahman Ar-Rahim. Bukan hanya orang miskin saja yang diberi dan dikasihi, orang kaya pun ikut merasakannya manakala dia berbuka puasa di masjid, di tempat dia berbuka. Di sana kita dapati di bulan Ramadan, di bulan puasa, kita dapati sifat Allah Al-Khaliq, sehingga dengan sifat Allah yang maha karya ini, manusia baik di Arab ataupun di Indonesia dapat membebaskan dirinya dan bahkan negaranya dari belenggu penjajahan. Kita dapati juga
di bulan Ramadan ini sifat Al-Hayy. Sifat Al-Hayy ini adalah maha hidup. Maka setidaknya manusia itu meneladani sifat hayy, sifat hidup ini, agar kita bisa menjadi manusia yang berguna untuk diri kita, keluarga kita, nusa dan bangsa. Dan yang terakhir dalam sifat-sifat Allah atau dalam Asmaul Husna yang kita kenal adalah As-Sabur. Tentu As-Sabur ini menjadi sifat yang sangat familiar bagi orang yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Maka ketika manusia sudah mengikuti berbagai macam atau meneladani sifat-sifat Sang Pencipta, dia akan mendapatkan dirinya bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan memposisikan dirinya itu sebagai pengganti Allah di permukaan bumi dengan menjadikan bumi ini bagaikan surga yang pernah dirasakan oleh manusia dulu oleh Nabi Allah Adam alaihissalam. Maka ketika puasa sudah kita laksanakan, kita akan mendapatkan kemenangan itu. Dengan datangnya bulan Ramadan ini, kita akan merasakan betapa nikmatnya ketika kita mendapati saudara satu sama lain saling pemaaf, satu sama lain sabar, menjadikan bumi ini bak laksana surga yang kita idam-idamkan. Mudah-mudahan puasa yang kita kerjakan ini menjadikan kita orang yang bisa yang bisa merealisasikan tujuan puasa tersebut, menjadi orang yang bertakwa, orang yang menjalani perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangannya, sehingga kita bisa dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menyayangi satu sama lain, kita bisa saling menghormati. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.